Selamat siang Pak Akad dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Anggun Elizabeth, Kristi Rebecca, Dewi Anggraini, Fanya Nadim, Mutiara Fitria, dan Evelyn Auriel. Pengertian berasal dari istilah kognitif yang berasal dari kata cognition yang berarti pengertian atau mengerti. Dalam konteks ini, kognisi pengertiannya adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Istilah kognitif kemudian populer di ranah psikologi manusia yang mencakup perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, pengolahan informasi, keyakinan, dan pemecahan masalah, dan lain-lain. Berikutnya ada sejarah dari perkembangan kognitif dan bahasa. Pada tahun 1921, Piaget diangkat sebagai direktur penelitian di Institut Jean-Jacques Rousseau di Jeneva dan berkesempatan mempelajari pikiran anak. Pada tahun 1923 sampai 1930-an, penelitian Piaget dalam bidang perkembangan kognitif diteruskan dan juga melakukan penelitian pada ketiga anaknya. Dalam rentang waktu ini, penelitian Piaget banyak dipublikasikan. Pada tahun 1940-an, Piaget tertarik meneliti persepsi psikologi Gestalt, dan pada 1940 juga, Piaget meneliti mengenai waktu, kecepatan, dan gerak sehingga menghasilkan dua buku yaitu The Child's Conception of Time dan The Child's of Movement and Speed. Ditambah lagi, pada tahun 1943, Piaget dan rekan-rekannya banyak menerbitkan buku tentang persepsi. Pada tahun 1950, Piaget banyak meneliti dan menulis tentang perkembangan inteligensi manusia, dan dalam rentang waktu 1950 sampai 1970, banyak buku Piaget yang dipublikasikan dan berisikan tentang perkembangan kognitif. Perkenalkan, nama saya Evelyn Auriel Ada, SNIM saya 40014420040. Di sini saya akan menjelaskan tahapan perkembangan kognitif, yaitu teori Piaget. Yang pertama adalah sensorimotor stage, yaitu pemahaman tentang dunia dengan koordinasi. Perkenalkan, nama saya Evelyn Auriel Ada, SNIM saya 40014420040. Di sini saya akan menjelaskan tahapan perkembangan kognitif, yaitu teori Piaget. Yang pertama adalah sensorimotor stage, yaitu pemahaman tentang dunia dengan koordinasi antara pengalaman sensori atau melihat dan mendengar, dan tindakan motorik atau menjangkau dan menyentuh. Melakukan eksperimen trial error, memahami objek permanen atau benda tetap ada walaupun tidak terlihat, terdengar, atau tersentuh, mulai dari lahir sampai 2 tahun. Selanjutnya, proportional stage, dapat mempresentasikan dunia menggunakan kata-kata dan gambar. Karakteristik pemikiran atau egosentrisme, yaitu melihat dari perspektif diri sendiri. Animisme, yaitu memiliki berpikiran benda mati memiliki sifat seperti makhluk hidup. Centration, yaitu pusat perhatian pada satu karakteristik saja, belum memiliki kemampuan penalaran logis, mulai dari usia 2-7 tahun. Selanjutnya, concrete operational stage, dapat berpikir logis namun terbatas, yaitu pemahaman realitas nyata, mengembangkan keterampilan mengklasifikasi. Seriasi operasi konkret yang melibatkan pengurutan stimulus berdasarkan dimensi kuantitatif. Transivitas, yaitu kemampuan memahami dan mengkombinasi hubungan secara logis, mulai dari 7-11 tahun. Selanjutnya, formal operational stage, pemikiran Perkenalkan, nama saya Fanya Nadim Rosadia dengan NIM 414-266. Di sini saya akan menjelaskan teori kognitif Vygotsky. Yang pertama ada elementary mental function, meliputi proses atensi, sensasi, persepsi, dan memori, mengembangkan fungsi mental lebih tinggi,
Perkembangannya melatih fokusnya sehingga tidak mudah terdistraksi. Yang kedua, ada learning strategy. Tahapan ini berkembang di SD atau sekolah dasar, dapat melakukan organization, classification, dan elaboration. Mengembangkan strategi belajar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada knowledge base. Pertambahan pengetahuan terjadi seiring bertambahnya usia dan perkembangan. Pengetahuan yang dimiliki terintegrasi. Yang terakhir ada metakognisi. Menyadari keterbatasan memori, mengembangkan strategi belajar yang efektif dan efisien, mengidentifikasi kemampuan personal. Saya Mutiara Firdaningsi akan membacakan perkembangan bahasa pada anak. Anak mulai mengenal kosakata pada usia 1 tahun dan meningkat menjadi gabungan kata mulai pada usia 2 tahun. Bahasa tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu bahasa reseptif dan ekspresif. Bahasa reseptif yaitu kemampuan memahami apa yang didengar dan dilihat. Bahasa ekspresif adalah kemampuan berkomunikasi melalui bicara dan menulis. Perkembangan kosakata bertambah seiring berkembangnya pembelajaran. Dalam perkembangan kosakata juga terjadi perkembangan listening comprehension, di mana anak memahami informasi yang ia dengar. Hal ini akan berkembang kepada oral communication skill, yaitu kemampuan berbicara pada anak. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.